Aku hilang bukan karena tega, namun alangkah baiknya komitmen kita hanya ke Allah. Bukan karena aku gak sanggup, tapi karena aku ingin menyebutmu di sepertiga malamku. Min, apa pendapat Mimin sama orang yang suka K-pop, tapi dia juga bersyukur banget bisa kenal K-pop? Begini, semua hal itu tetap dipertimbangkan positif negatifnya. Kalau ada positifnya silakan diambil, kalau banyak negatifnya lebih baik dijauhi. Namun, jika memang ada positif dari pandangan sendiri, yang meskipun orang lain banyak memandang negatif, ya silakan diambil positifnya aja. Namun, tetap harus sadar, gak boleh keterlaluan, kebablasan, bahkan fanatik. Bahaya. Jangankan K-pop, setan aja tuh memang negatif, tapi ada sisi positif yang bisa diambil, seperti selalu produktif dalam hal negatif, optimis dalam hal menggoda, dan itu diantaranya. Dan jika diambil, maka jadinya kita bisa selalu produktif dalam hal positif dan selalu optimis dalam hal beribadah, tapi tetap gak boleh ditemenin tuh setan. Manusia itu lucu ya, hanya lewat chat dia mampu jatuh cinta, bahkan tinggi ekspektasi untuk dicintai. Yang lucunya lagi, saatnya jatuh cinta, namanya saatnya sadar itu pelanggaran, tapi karena nyaman malah dilanjutkan. Keseringan malah jadi komitmen. Sadar gak sih, manusia itu sebaik-baiknya makhluk dan rupa. Namun mengapa sebagai manusia setelah diingatkan lebih memilih menjadi patung dengan perasaan mutung? Lucu ya dia. Please ya kan, ini bentuk kepedulian, bukan ingin menjatuhkan, dan gak ada untungnya ya. Usaha menanti dalam diam itu bagaimana ya kak? Kan harus seimbang doa dan usaha. Begini, benar sekali, doa dan usaha itu harus seimbang, karena gambarannya usaha dan doa itu ibarat pancaran sepeda, namun kan tetap ada waktu yang mengendalikan. Jadi jawaban dari dua hal itu adalah waktu. Dan selama perjalanan waktu, ketika ada rasa capek, ya silakan stop untuk istirahat demi mengembalikan semangat. Bukan stop untuk menyerah karena patah semangat. Namun, jika memang pilihannya sudah mutlak tidak bisa, pasti hikmah di balik itu bahkan lebih barokah. Jadinya cari barokahnya adalah yang utama dalam berdoa dan berusaha. Dan biasanya itulah pilihan yang dirahmati Allah. Jadi menanti dalam diam sambil berdoa dan berusaha adalah pilihan tepat demi kebarokahan hidup serta rahmat Allah. Min, misal kita dijodohin orang tua tapi kita nggak suka Min, terus sebenarnya kita punya pilihan sendiri. Begini ya, kalau masalah ini kira-kira orang tua udah tahu belum? Jika belum, lebih baik sampaikan aja dulu. Urusan ditolak sama orang tua itu nanti. Jadinya bangun nyali dan mental agar pendapat kita bisa tersampaikan dengan baik. Namun jika memang pilihan kita tidak diterima juga, maka percayalah bahwa dia bakalan lebih barokah dibandingkan dengan dia. Perlu diketahui ya, yang barokah menurut sampean itu belum tentu pas dan cocok, karena bisa jadi sesuatu yang gak kita suka dampak barokahnya lebih banyak. Jadi silakan dipikir baik-baik ya. Pilihan orang tua, kalau ridho Allah bersama ridho orang tua, berarti pilihan orang tua itu pilihan Allah. Min, lebih baik mondok dulu sambil sekolah, apa sekolah dulu baru mondok? Apa mondok doang, gak sekolah gak apa-apa? Begini ya, bagi saya ini lebih baik kembali ke sampean dulu. Karena kalau sampean mampu fokus pada satu hal, contohnya sekolah, ya udah sekolah dulu baru mondok. Tapi kalau bisa dua-duanya ya silakan mondok sambil sekolah. Jadi tergantung kemampuan sampean dulu serta ridho orang tuanya gimana.
Ya udah deh, saya lepas aja deh sekolahnya, soalnya saya kepengen cepetan mondok. Sabar atuh, itu mah terburu-buru, nggak baik. Kalau zaman dulu semua nggak usah sekolah, terus mondok aja bisa sukses dua-duanya. Tapi zaman sekarang mending sekolah dulu sampai lulus baru mondok. Karena saya sendiri banyak teman-teman mondok sambil sekolah. Memang sih hasilnya ada yang dapat dua-duanya, tapi ada juga yang bisa salah satunya doang. Bahkan gak sedikit juga yang gagal. Bagaimana menjaga hati agar selalu karena Allah? Simpel sih, saran saya 3 hal. Ingat, yakin, fokus pada balasannya. Soalnya karena Allah dalam beribadah itu bagus. Cuman prakteknya kalau sekadar karena Allah doang tanpa tahu balasannya, ya bakalan kurang baik jalannya. Entah itu gerakannya, khusyuknya, tumaninahnya, dan lain-lain. Loh, kok kayak minta pamrih gitu ya? Kan kita harus ikhlas, jadi gak boleh minta pamrih dong. Woi, ikhlas tanpa pamrih itu kalau sama manusia, tapi kalau sama Allah, ya boleh aja. Karena Allah Maha Besar dan memiliki segalanya. Tapi saya gak tahu nih balasan-balasan dari suatu ibadah. Lah makanya, jangan tanya ke kita, tanya ke MT setempat atau ulama setempat aja. Biar ilmu masuk, ibadah pun jadi khusyuk. Men, kenapa ya susah banget gapai apa yang udah di planning? Oke, kira-kira planningnya ini mudah atau susah? Udah ditulis belum? Terus udah didoakan barokah belum? Kalau ternyata planningnya susah digapai, mending cari yang lebih mudah dulu, lalu ditulis dalam bentuk jadwal, terus didoakan semoga barokah. Bahkan kalau perlu ditulis besar-besar di kertas, lalu ditempel di tempat yang biasa kita lihat. Setelah itu kerjakan hal-hal yang bakalan membawa kita ke arah planning yang udah kita tulis tadi. Ya kalau yang ditulis banyak nih ya, mending diperkecil lagi. Pokoknya ditulis dulu, kerjakan yang mudah, pelan-pelan naikin levelnya. Kalau dalam hari-hari kedepannya udah mulai terbiasa. Jadinya ketika kita mau hasil positif dari planning kita, maka buatlah supaya lebih efektif. Ya bisa ya. Orang yang kita temenin dari nol, terus tiba-tiba ngilang tanpa alasan, enaknya digimanain sih? Emang mau jawaban apa? Mau dilaknat? Disantet? Digugat? Saya mah nggak gitu. Jawaban saya nih, ya relain aja dah. Lagi pula ngapain sih terlalu berharap ke manusia? Berharap terlalu besar ke manusia bisa jadi syirik samar, bahaya. Nah makanya kalau berteman tuh cukup sekadarnya aja. Ya kalau sefrekuensi sih silakan aja. Berteman erat, tapi yang manfaat, bukan malah menjerat ke arah maksiat. Jadinya karena kita makhluk sosial yang berakal, ya silakanlah pakai akal untuk memberikan manfaat ke sesama. Namun kalau manfaat dari kita malah dimanfaatin, ya udah lepas aja, ikhlas aja. Tapi saya nggak enakan deh. Hidup kok nggak enakan sama orang? Lah lu dikasih enak terus sama Allah, kok nggak enakan sama orang? Sadar nggak tuh?